Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tentang dampak pandemi COVID-19 di Indonesia dari berbagai sektor. Berikut adalah sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19, yaitu sektor ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan. Kita beralih ke awal mula pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mengumumkan kasus pertama pasien positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sayangnya, saat kasus pertama diumumkan, pemerintah belum mengambil tindakan tegas saat itu. Seperti misalnya, pemerintah tidak lantas menutup akses penerbangan dari dan ke Wuhan, China. Pada tanggal 13 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang WFA atau Work From Home dan SFH School From Home, di mana seluruh kegiatan dilakukan di rumah, dengan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Di saat yang bersamaan pula, terjadi panik buying di kalangan masyarakat, di mana masyarakat membeli sembako, masker, P3K, dan lain-lain secara impulsif atau berlebihan. Dan berikut adalah penjelasan dari dampak pandemi COVID-19 dari berbagai sektor. Sektor pertama yaitu sektor ekonomi. Akibat kebijakan PSBB dan lockdown, beberapa industri pabrik dan perusahaan harus tutup sementara dan hal itu menyebabkan terjadinya PHK secara besar-besaran. Proses produksi dan jasa pun menjadi terhambat. Selain bidang industri, bidang transportasi pun juga terdampak, yaitu akses moda transportasi umum menjadi dibatasi seperti pesawat, kapal, kereta, dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi pemicu penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk sektor pendidikan, semenjak PSBB dan lockdown diberlakukan, kegiatan belajar mengajar siswa pun dialihkan menjadi daring atau online. Pada saat 2020 pun ujian nasional tidak dilaksanakan. Hal ini tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan seperti kendala jaringan, terutama bagi siswa yang tempat tinggalnya berada di daerah-daerah yang memang susah sinyal. Ditakutkan akan menjadi hambatan komunikasi antara guru maupun siswa. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kesehatan. Saat ini, gejala yang dialami oleh penderita COVID-19 yaitu demam, batuk, influenza, dan sesak nafas. Tidak bisa dipungkiri, corona itu menyerang semua orang tanpa memandang usia. Sampai saat ini sudah tercatat 19.880 jiwa yang meninggal di Indonesia. Tidak hanya kesehatan badan saja, melainkan menyerang kesehatan mental. Yang keempat adalah sektor sosial. Pandemi COVID-19 juga menyerang sektor sosial. Akibat dari adanya kebijakan physical distancing agar COVID-19 ini berkurang, mulailah muncul new normal, di mana kebiasaan normal diatur dan diganti melalui interaksi secara virtual. Sektor pariwisata. Beberapa hotel, restoran, maupun tempat retail juga terancam bangkrut. Sepinya wisatawan yang merupakan pelanggan mereka mengakibatkan menurunnya pendapatan termasuk juga pendapatan daerah. Selanjutnya, sektor lingkungan. Meskipun di masa pandemik polusi udara menjadi menurun, namun yang dikhawatirkan yaitu jumlah sampah yang meningkat. Ini dikarenakan aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah, sehingga masyarakat lebih memilih memesan makanan dengan take away atau pesan antar dengan menggunakan plastik yang banyak. Tidak sampai di situ saja, penggunaan masker sekali pakai dan sampah medis juga terbuang yang dikhawatirkan dapat merusak lingkungan. Kita akan membahas cara mengatasi dampak COVID-19. Yang pertama, agar perekonomian negara meningkat, masyarakat mengharapkan adanya pembinaan untuk didirikannya UKM atau UMKM. Yang kedua, pemerintah harus mengambil tindakan tegas seperti lockdown agar penyebaran COVID-19 setiap bulannya dapat menurunkan pertumbuhan kasus positif COVID-19. Yang ketiga, masyarakat harus tetap diedukasi untuk menerapkan hidup new normal dalam beraktivitas. Yang keempat, tetap menjalani aktivitas belajar mengajar dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang kelima,
Masyarakat harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang keenam, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan alam sebagai pengalihan stres. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan dampak plastik dan menggunakan masker yang aman serta dapat digunakan berkali-kali. Sekian pembahasan tentang dampak dan solusi pandemi COVID-19.